Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Giri Putra, NPM 194-255, Grup 2K3, Jurusan Kimia Tekstil Angkatan 2019, Politeknik STTT Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai zat warna alam. Pada praktikum kimia zat warna alam yang saya gunakan adalah zat warna alam dari kayu secang atau Caesalpinia sapan. Kayu secang atau Caesalpinia sapan L merupakan tumbuhan tropis yang mengandung komponen kromofor yang dapat memberikan warna apabila dilarutkan dalam air. Kayu ini memiliki kandungan senyawa brazilin, sapanin, dan brazilein. Kandungan kimia dari kayu secang meliputi asam galat, tanin, resin, resorsin, brazilin, brazilein, d-alpha-pelandrene, oscimene, minyak atsiri. Kayu secang atau Caesalpinia sapan L menghasilkan pigmen berwarna merah bernama brazilein. Warna merah secang ditimbulkan oleh senyawa brazilein yang merupakan hasil oksidasi dari senyawa brazilin atau yang berwarna kuning yang teroksidasi dalam air. Perubahan warna pigmen pada kayu secang disebabkan oleh kondisi keasaman larutan pH. Brazilein memiliki warna merah tajam yang cerah pada pH netral yaitu pH 6-7 dan bergeser ke arah merah keunguan dengan semakin meningkatnya pH. Pada pH rendah yaitu pH 2-5, brazilein memiliki warna kuning. Berikut adalah struktur kimia dari brazilin dan brazilein. Untuk struktur kimia brazilin, itu dia berbentuk kristal berwarna kuning sulfur. Brazilin dalam kayu secang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri dan bakteriostatik. Dalam larutan, asam brazilin akan tampak kuning. Dalam persiapan basa akan muncul warna merah. Brazilin mempunyai senyawa antioksidan yang mempunyai gugus katekol dalam struktur kimianya. Brazilin dapat teroksidasi menjadi senyawa brazilein. Brazilin sangat larut pada pelarut etanol dan mudah larut pada pelarut air, sehingga keduanya dapat dipergunakan sebagai pelarut dalam proses ekstraksi brazilin dari kayu secang. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses ekstraksi. Ekstraksi yang saya gunakan adalah menggunakan ekstraksi panas, variasi berat bahan 100 gram dan 200 gram. Untuk memulai proses ekstraksi, itu yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Yang kedua adalah timbang berat kayu secang sesuai dengan variasi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah masukkan air. Yang keempat adalah hasil ekstraksi. Intensitas warna yang dihasilkan pada proses ekstraksi panas lebih tinggi dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini disebabkan karena kenaikan temperatur dapat mengakibatkan peningkatan intensitas warna hasil ekstraksi karena laju ekstraksi yang semakin tinggi, yang mendapatkan bahwa semakin tinggi suhu ekstraksi yang digunakan akan menghasilkan intensitas warna dari ekstrak kayu secang yang dihasilkan. Ekstraksi zat warna dari kayu secang melalui proses ekstraksi panas dilakukan dengan merebus kayu secang dengan pelarut air. Ekstraksi kayu secang yang diperoleh dari proses ekstraksi panas memberikan intensitas warna yang lebih kuat bila dibandingkan dengan perolehan melalui proses ekstraksi dingin. Pada ekstraksi yang dilakukan, diambillah proses ekstraksi panas dengan suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit dengan variasi berat bahan 100 gram dan 200 gram. Dengan menggunakan ekstraksi panas ini diharapkan mendapatkan intensitas warna yang maksimal. Adapun berat bahan 100 gram dan 200 gram
dihasilkan variasi berat bahan 200 gram lebih pekat warnanya dibandingkan variasi berat bahan 100 gram. Hal ini terjadi karena jumlah bahan yang dimasukkan pada variasi berat bahan 200 gram lebih banyak dari variasi berat bahan 100 gram, sehingga potensi warna yang keluar dari kayu secang pun lebih besar. Jadi terlihat jelas pada gambar yang sebelah kanan, warnanya tampak lebih pekat, yaitu dengan variasi berat bahan 200 gram dibandingkan dengan gambar yang sebelah kiri yang warnanya agak cerah. Berikut ini adalah contoh gambar hasil pencelupan dengan variasi ekstraksi, di mana terlihat jelas variasi ekstraksi 100 gram itu memiliki warna yang lebih muda dibandingkan dengan variasi ekstraksi 200 gram. Untuk selanjutnya, pada proses pencelupan, kali ini kita menggunakan serat kapas dan serat polyester nilon. Untuk serat kapas sendiri, kondisi prosesnya yaitu serat selulosa kaya akan gugus hidroksil atau hamin yang membuatnya bersifat anionik, sementara zat warna alam pada umumnya mengandung polifenol yang dalam air bermuatan negatif, sehingga kedua senyawa tersebut tidak mudah bereaksi. Kompleksitas dapat terjadi melalui ikatan van der Waals karena selulosa sukar menyatu dengan air yang terikat molekul hidrogen. Untuk polyester nilon, serat polyester nilon merupakan serat sintetik. Serat ini dapat bertautometri, menghasilkan gugus amida atau NH3+ yang sangat reaktif atau kekurangan elektron. Sementara zat warna alam kaya kelebihan elektron atau hamin. Kondisi ini menyebabkan kedua senyawa ini sangat mudah bereaksi. Jadi, pada kapas itu, kapas sendiri menghasilkan muatan yang negatif dan zat warnanya menghasilkan muatan yang negatif pula. Jadi agak sulit untuk terjadinya suatu ikatan. Sedangkan pada polyester nilon, untuk seratnya sendiri bermuatan positif dan zat warnanya bermuatan negatif, sehingga sangat mudah bereaksi. Untuk selanjutnya, dikarenakan serat kapas itu sulit untuk bereaksi, maka diperlukan penambahan garam. Dalam pencelupan serat selulosa, garam yang berfungsi sebagai elektrolit ini dapat membantu mendorong penyerapan zat warna ke dalam serat, sehingga laju penyerapan zat warna ke dalam serat akan semakin meningkat, di mana semakin besar laju penyerapan zat warna ke dalam serat, maka akan semakin banyak pula zat warna yang dapat diserap dan menghasilkan hasil pencelupan yang semakin tua. Namun besarnya laju penyerapan zat warna ini mempengaruhi kerataan kain hasil pencelupan. Ketika garam ditambahkan di awal secara bersamaan dengan zat warna dan bahan, laju penyerapan zat warna akan meningkat, sehingga zat warna yang masuk ke dalam bahan akan semakin besar, sedangkan pori-pori dalam bahan selulosa tidak mampu menampung semua zat warna yang akan masuk ke dalamnya dan mengakibatkan ketidakrataan hasil pencelupan. Ini adalah contoh kain hasil pencelupan, di mana terlihat jelas bahwa yang tidak menggunakan garam itu memiliki kerataan yang lebih bagus dibandingkan yang menggunakan garam. Dan yang menggunakan garam memiliki ketuaan warna yang lebih tua dibandingkan dengan yang tidak menggunakan garam. Ya, ini adalah daftar pustakanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.